Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bravo Karna dan seperti biasa saya bersama Bapak Batara Hutagalung akan menelusuri sejarah kebangsaan Indonesia. Dan kali ini kami akan berbincang mengenai perjanjian Renville, tonggak kedua penghapusan NKRI. Dan tentu kita tahu bahwa perjanjian Renville adalah perjanjian yang dilakukan oleh pada masa kolonialisme pada saat itu antara Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) bersama Belanda pada saat itu. Untuk lebih jelas kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Batara Hutagalung mengenai perjanjian Renville, tonggak kedua penghapusan NKRI. Baik, Pak Batara, selamat datang di acara kita seperti biasa, penelusuran sejarah. Selamat sore, Kang Karna. Ya. Selamat sore para pemirsa pencinta Bravo Radio. Dan seperti topik kita adalah perjanjian Renville merupakan tonggak kedua penghapusan NKRI. Apa yang dimaksudkan di sini, mohon Pak Batara bisa lebih menjelaskan lagi. Silakan Pak Batara. Terima kasih Kang Karna. Pertama mungkin ada satu catatan dulu, kalau tadi Kang Karna sebutkan mengenai di masa kolonialisme Belanda. Jadi memang dari sudut pandang Belanda bahwa wilayah Republik Indonesia ini sampai tanggal 27 Desember tahun 49 masih wilayah Belanda. Jadi proses sampai tanggal 27 Desember tahun 49 dari sudut pandang Belanda adalah fase dekolonisasi. Jadi untuk penghapusan kolonialisme. Tapi dari sudut pandang Republik Indonesia fase tahun 45 sampai tahun 49 itu adalah fase perang mempertahankan kemerdekaan. Jadi bukan perang kemerdekaan, karena itu berarti kita belum merdeka. Jadi itu versi Belanda, dan juga versi Belanda antara lain bahwa itu yang dilakukan Indonesia adalah pemberontakan. Jadi untuk dari Indonesia itu bukan pemberontakan, juga bukan revolusi. Karena tidak ada pemerintah yang digulingkan, baik pemerintah sendiri atau pemerintah asing. Jadi memang harus mengenai terminologi itu di Indonesia mungkin masih ada kekurang sesuaian dengan yang definisi-definisi bakunya. Ya, banyak sekali. Nah, jadi pada pembahasan kita yang lalu, kita tutup dengan perundingan Linggajati yang menghasilkan kemudian perjanjian Linggajati atau persetujuan, ya, di mana salah satu butir yang paling penting adalah pada waktu itu pemerintah Belanda dan pemerintah Inggris menerima de facto Republik Indonesia hanya atas Sumatera, Jawa, dan Madura. De facto. Nah, kemudian yang kedua itu dari sudut Belanda, rencana mereka untuk membentuk Republik Indonesia Serikat. Jadi gagasan ini mereka sudah rancang sebelumnya. Saya baca dari tahun 41, tahun 42 sudah dilontarkan oleh pemerintah Belanda dalam pengasingan di London, dan juga ucapan dari Ratu Wilhelmina pada waktu itu tanggal 7 Desember tahun 42 di Belanda, di mana mereka merencanakan yang mirip dengan Inggris, yaitu Commonwealth, ya, persemakmuran bersama, yang dirancang adalah 4 bagian, yaitu Belanda, Kerajaan Belanda, kemudian Suriname, Curaçao, dan Indonesia.
Nah, di situ pertama kali Ratu Belanda menggunakan nama Indonesia, bukan Netherlands Indi. Sebelumnya mungkin perlu dijelaskan sedikit, karena dari beberapa komentar-komentar setelah saya viralkan di grup-grup, baik grup Facebook maupun grup WA, jadi juga teman-teman pribadi, sebagian terbesar memang sama sekali tidak mengetahui mengenai hal-hal tersebut dan menganggap ini sebagai informasi atau pencerahan. Tetapi masih ada yang beberapa yang masih tetap berpegang pada versi lama, ya, versi lama, kenapa diadakan perundingan, perdamaian dan sebagainya. Ya, jadi mungkin yang tidak mengetahui latar belakangnya bahwa terjadi gencatan senjata dan kemudian berujung pada perundingan Linggajati tanggal 11 sampai 15 November tahun 46. Itu diawali dengan perang tanpa pernyataan perang, baik oleh Inggris maupun oleh Belanda. Jadi Inggris berdasarkan perjanjian Chequers, dan kemudian terbukti ada perjanjian rahasia antara Presiden Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dalam konferensi Yalta, ya, itu kesepakatan mereka pertama kali untuk mengembalikan bekas-bekas jajahan kepada negara-negara penjajah, bekas penjajah. Ya. Nah, itu tertuang kemudian dalam perjanjian tertulis di Chequers tanggal 24 Agustus antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Inggris, di mana pemerintah Inggris menyatakan kesediaan untuk membantu Belanda memperoleh kembali jajahannya, tertuang hitam di atas putih, dengan kekuatan senjata. Tetapi faktanya yang melakukan agresi itu bukan hanya tentara Inggris yang kemudian wajib militer dari Belanda, tetapi juga Inggris menyediakan 3 divisi, Australia menyediakan 2 divisi tentara Australia, dan Amerika Serikat yang waktu itu ditugaskan ke Jepang. Amerika Serikat membantu 3 negara sekutunya di Perang Dunia Kedua di Asia Timur itu dengan perlengkapan perang, perlengkapan senjata, perlengkapan pelatihan militer, seragam militer untuk tentara Belanda yang setelah Perang Dunia Kedua tidak punya pasukan yang kuat. Ya, jadi itu saya latar belakangnya bahwa sampai terjadi perundingan. Jadi saya garis bawahi lagi bahwa yang kita bahas sekarang ini baik perjanjian persetujuan Linggajati, perjanjian Renville, dan yang terakhir nanti adalah KMB, kita hanya membicarakan kaitan dari strategi, taktik, manuver militer dengan perundingan-perundingan atau diplomasi. Jadi kita sama sekali tidak membahas mengenai perang-perangnya. Karena kalau untuk membahas perangnya, ya, dari mulai tahun 45 sampai tahun 50, yaitu kudeta pra-Westerling, ya, itu mungkin perlu beberapa buku sendiri. Peristiwa-peristiwa itu, pertempuran Medan, ya, jadi antara tahun 45 sampai perundingan Linggajati November tahun 46, itu banyak sekali pertempuran yang sebenarnya harus ditonjolkan, ya. Dari mulai pertempuran heroik di Surabaya 28 Oktober, kemudian dalam mempertahankan kemerdekaan, ya. Kemudian penghadangan di Bojong Kokoson dekat Sukabumi bulan Desember tahun 45 juga, kemudian pertempuran Medan Area bulan Desember tahun 45, dan termasuk Palagan Ambarawa Desember 45, dan jangan dilupakan Bandung Lautan Api bulan Maret tahun 46, ya. Nah, itu semua melawan tentara Inggris. Baru mulai awal tahun 46 tentara Belanda baru mulai masuk, yaitu wajib militer. Jadi banyak yang tidak menyadari hal ini, selalu menyatakan bahwa perang-perang itu semuanya melawan Belanda. Nah, kita lihat aja nanti
kalau pada 15 Desember bulan depan Kepala Staf TNI Angkatan Darat menyampaikan sambutan mengenai Palagan Ambarawa yang sampai tahun yang lalu yang saya baca itu salah. Selalu disebutkan melawan tentara Belanda. Dan yang paling fatal saya pernah sebutkan salah satu KSAD waktu itu yang menyebutkan juga dengan Jepang. Jepang sudah menyerah. Nah artinya Jenderal Bintang 4 saja buta sejarah. Bagaimana dengan perwira pertama dan prajuritnya. Nah jadi akan kita lihat nanti 15 Desember apakah Kepala Staf Angkatan Darat masih mengucapkan perang melawan Belanda dalam peringatan Palagan Ambarawa. Kalau masih itu kalimat yang paling salah itu disebutkan berarti tidak ada yang menyampaikan hal ini ya, yang kita bicarakan sejak beberapa minggu kepada KSAD atau mungkin takut atau ragu-ragu atau nggak mau diterima. Kita lihat saja nanti tanggal 15 Desember bulan depan. Nah jadi sama sekali kita tidak membahas perangnya. Begitu juga nanti kalau dipertanyakan antara antara Renville sampai KMB itu banyak sekali pertempuran heroik dan dahsyat, itu juga kita tidak bahas. Jadi kita hanya membahas fokus dari judul kita adalah tonggak-tonggak penghapusan NKRI. Ini adalah politik. Jadi bukan perangnya. Walaupun selalu dikatakan perang itu adalah kelanjutan dari politik. Ya. Tapi dalam hal ini memang sangat berkaitan antara strategi, taktik, dan manuver militer dengan diplomasi. Nah, jadi intinya yang saya sudah sedikit singgung sebenarnya bahwa perang itu terjadi dimulai oleh agresi militer Inggris, ya, baik di Surabaya, Bandung maupun Medan dan sebagainya. Kemudian baru masuk tentara Belanda. Ya. Nah, jadi bukan Indonesia yang memulai, ya. Dan setelah penyerangan-penyerangan itu sudah mulai menarik perhatian dunia. Dan yang paling mendorong untuk maju ke meja perundingan itu adalah tentara-tentara Inggris yang capek perang. 6,5 tahun perang di Eropa, kemudian perang di Afrika melawan Jerman juga, kemudian perang di Asia Timur melawan Jepang, ya. Mereka capek perang dan kemudian atas keputusan politik dari para politisi Inggris di Chequers itu, mereka ditugaskan untuk membantu Belanda memperoleh kembali jajahannya. Jadi untuk mereka itu mereka harus ikut-ikut perang kolonial. Ya, perang kolonial membantu musuh bebuyutannya. Jadi kalau kita melihat sejarahnya dalam perebutan wilayah-wilayah jajahan, Belanda, Inggris, Spanyol, Portugal yang kemudian tergabung di NATO, itu saling menyerang, membunuh, dan bahkan juga memperbudak, ya, dalam memperebutkan jajahan. Kejamnya bukan main, pembunuhan-pembunuhan mereka. Ya. Dan boleh dikatakan mereka ratusan tahun adalah musuh bebuyutan. Nah sekarang tiba-tiba tentara Inggris diperintahkan membantu Belanda untuk melawan, waktu itu formulasinya kekuatan bersenjata pendukung Republik Indonesia. Dua divisi tentara Australia di Indonesia bagian timur dari mulai Kalimantan, Bali, Sulawesi relatif tidak mendapat halangan besar, hambatan, kecuali di Sulawesi. Ya. Nah jadi mereka tanggal 15 Juli tahun 46 sudah menyerahkan seluruh wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Tetapi yang di Sumatera dan Jawa, yang seperti yang lalu sudah saya sampaikan, tentara Inggris babak belur, terutama di Surabaya dan Jawa Timur, dan di Medan. Ya. Ribuan tentara mereka tewas, luka-luka, atau desersi. Ya. Yang Islam yang tergabung dari India, ya, itu mereka desersi. Ya. Nah jadi intinya bahwa perundingan itu terjadi karena alasan pertama itu adalah tentara Inggris capek perang menekan politisi Inggris. Sebenarnya Belanda juga tidak mau berhenti, tetapi politisi Inggris
yang menekan politisi Belanda dengan berbagai perundingan. Singkatnya, diperoleh kesepakatan bahwa tentara Inggris dan tentara Australia menarik pasukan mereka dan meninggalkan semua persenjataan kepada Belanda. Ya. Jadi Belanda hanya tinggal mengirim wajib militernya dari Belanda untuk menggantikan tentara Inggris dan tentara Australia. Dan itu tentu perlu waktu. Perlu waktu untuk tenang mereka mengganti pasukan. Jadi tidak dalam suasana perang, tetapi dalam suasana tanda kutip perdamaian semu. Ya. Nah, jadi ini tidak diketahui oleh politisi Indonesia dan juga oleh militer pada waktu itu. Ya. Jadi ketika kemudian Inggris menawarkan untuk memfasilitasi perundingan, tentu VN Indonesia menyambut. Nah, singkatnya, perundingan pertama itu masih difasilitasi oleh Inggris. Dan itu terlaksana di Linggajati. Ya, saya garis bawahi lagi, tidak pakai R. Karena saya melihat peta Pulau Jawa tahun 1930. Desa-desa sekitar itu memang lingga semua. Linggajati, Linggasukma yang saya hafal, karena itu juga digunakan untuk penginapan dari pimpinan Indonesia. Ada beberapa Linggajati. Jadi logikanya kalau yang lain-lain lingga nggak pakai R, ya kan nggak mungkin hanya Linggarjati pakai R sendiri. Jadi masih tetap ada yang berpegang bahwa tetap namanya Linggarjati. Oke, itu silakan saja. Ya, itu bukan masalah yang penting. Tetapi intinya bahwa perundingan itu hasil tekanan dari militer Inggris kepada politisi Inggris dan tekanan politisi Inggris kepada politisi Belanda. Ya. Jadi Belanda terpaksa menyetujui, tapi dengan syarat mereka tidak mau berunding dengan Soekarno. Dendam mereka lama sekali. Ya. Jadi akhirnya mereka terima Syahrir yang pernah sekolah di Belanda, juga dari Partai Sosialis. Satu sama seperti juru runding dari Belanda dipimpin oleh Profesor Schermerhorn, itu juga dari Partai Sosialis. Dia pernah menjadi Perdana Menteri di Belanda. Jadi terlaksanalah perundingan di Linggajati. Yang terpenting di situ tadi saya sudah sebutkan bahwa pemerintah Inggris dan Belanda menerima de facto, dan ini harus dipegang. Ya. Walaupun kemudian setelah diratifikasi bulan Maret tahun 47, Belanda memperkuat pasukannya dari mulai 85.000 pada waktu perundingan sampai telah mencapai 120.000. Jadi kalau di dalam suasana perang, mereka akan menghitung kekuatan mereka dan kekuatan musuh. Jadi pada waktu itu kekuatan di pihak TNI sebelum reorganisasi dan rasionalisasi bulan Januari tahun 48, dilaksanakan bulan Februari tahun 48, ya. Itu kekuatan TNI lebih dari 100.000 personal. Walaupun persenjataannya tidak sebanyak itu, ya. Nah, jadi yang pernah saya baca rumusan kalau untuk mengadakan penyerangan ofensif, itu kekuatan penyerang harus tiga kali lipat dari yang bertahan. Nah, jadi kekuatan Belanda pada waktu itu baru sekitar sebelum perundingan 85.000 mereka datangkan. Nah, kemudian masih ada satu masalah. Di Sulawesi, terutama di Sulawesi Selatan, masih terjadi perlawanan yang sengit dari rakyat Indonesia. Ya. Jadi di situ baru terbentuk laskar-laskar BKR, termasuk BKR Laut, ya, dan sebagainya. Nah, jadi mereka harus memadamkan dulu gejolak di Sulawesi Selatan. Jadi mereka kirimlah di situ pasukan khusus, pasukan elit yang dipimpin oleh Westerling, ya, Depo Speciale Truppen. Nah, disitulah terjadi pembantaian-pembantaian yang dilakukan oleh Westerling dan anak buahnya,
dari mulai Sulawesi Selatan sampai sekarang ini masuk Sulawesi Barat, yaitu di Desa Galung Lombok di dekat di Polowali Mandar. Jadi pembantahan itu berlangsung mulai 11 Desember tahun 46 sampai akhir Februari tahun 1947. Itu mungkin perlu pembahasan khusus karena saya 3 kali ke Makassar bertemu dengan saksi-saksi mata yang masih hidup dari tahun 2005, kemudian dari tahun 2011 saya ke Desa Galung Lombok di Sulawesi Barat dan bertemu dengan beberapa orang yang janda-janda korban dan saksi mata yang masih hidup. Ada yang usianya sudah 100 tahun. Jadi saya mewawancarai banyak sekali korban atau keluarga-keluarga korban, baik yang di Rawagede maupun di Bondowoso, Kereta Maut Bondowoso, dan juga di Keranggan Temanggung di Jawa Tengah. Ya. Nah, jadi itu masalah perang-perangnya yang perlu pembahasan khusus. Tetapi kalau kita melihat bahwa setelah persetujuan Linggajati, di mana Belanda memperkuat terus pasukannya, dan sampai pada bulan Juli tahun 1946, pasukan Belanda sudah mencapai 120.000, kemudian gejolak di Sulawesi Selatan sudah dapat mereka atasi, dan mereka merekrut dan memperkuat pasukan Kenil, yaitu pribumi dan Indo yang pro-Belanda, dan juga memperkuat pasukan bangsa Cina, Poantui, ya, atau Pao Antui. Jadi dengan kekuatan yang mereka perkirakan cukup untuk suatu perang kilat, tujuan utama yang pertama adalah merebut kota-kota pelabuhan besar, ya, untuk rencana penyerangan yang lebih besar lagi. Jadi tahap pertama yang mereka rebut adalah pelabuhan-pelabuhan besar, yaitu Medan, Semarang, Surabaya, karena Jakarta mereka sudah rebut duluan. Dan juga wilayah-wilayah yang kaya akan pertambangan, perkebunan, ya, seperti di Sumatera, Delhi, kemudian di Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, daerah-daerah kaya perkebunan, ya, perkebunan karet di Sumatera, Jawa Barat, dan sebagainya. Nah, jadi di situ mereka melancarkan agresi pertama bulan Juli. Jadi setelah kekuatan mereka mencapai 120.000 personal, tanggal 20 Juli tahun 1946, Van Mock waktu itu jabatannya adalah Wakil Tinggi Mahkota, karena pemerintah Hindia Belanda, Nederlandse Indië tidak dibentuk lagi. Ya. Jadi jabatan Van Mock adalah Hoge Vertegenwoordiger van de Kronen, jadi wakil tinggi dari mahkota. Dia menyatakan Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian Linggajati. Sehari kemudian, tanggal 21 Juli tahun 46, Belanda melancarkan agresi militer yang diberi kode nama Operasi Produk. Jelas di sini maksudnya produk yaitu adalah wilayah-wilayah yang produktif, ya, dan kemudian pelabuhan-pelabuhan untuk mempersiapkan penyerangan besar-besaran di Sumatera dan Jawa. Karena boleh dikatakan seluruh wilayah Indonesia Timur sudah tanda kutip dibersihkan oleh tentara Australia dan sudah diserahkan seluruhnya kepada Belanda. Nah, jadi dalam waktu singkat, karena memang tujuan mereka terbatas, jadi seperti istilah Jerman, perang kilat, Blitzkrieg, ya, dengan fokus-fokus hanya kota-kota pelabuhan besar dan wilayah yang kaya sumber daya alamnya. Ya, jadi mereka melakukan penyerangan tanggal 21 Juli, tanggal 5 Agustus program itu sudah selesai. Tetapi Indonesia mengadukan agresi Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Tanggal 1 Agustus
tahun 45 Dewan Keamanan PBB menyerukan kepada Belanda untuk menghentikan agresi militernya. Ya. Nah, Belanda tanggal 5 sudah melihat tujuan mereka sudah tercapai. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, ya, tahun 47, Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian gencatan senjata. Ya. Dan kemudian mereka di situ maju ke perundingan Renville. Ya. Jadi waktu di Linggajati itu Indonesia sepakat perundingan dilakukan di Linggajati di Kuningan. Tetapi kemudian setelah agresi pertama, Indonesia tidak mau lagi di wilayah yang masih diduduki oleh Belanda. Belanda tidak mau di wilayah yang dikuasai oleh Indonesia. Jadi kedua belah pihak sepakat mereka akan mengadakan perundingan di atas kapal perang Amerika Renville yang pada waktu itu berlabuh di Jakarta. Dewan Keamanan PBB membentuk yang dinamakan Committee of Good Offices for Indonesia. Jadi sejak tahun 46 itu, PBB sudah menggunakan nama Indonesia, bukan lagi Netherlands Indie. Jadi setiap kali sudah ada permasalahan dengan Indonesia, dalam sidang keamanan dibahas itu sebagai Indonesian question, ya, masalah Indonesia, bukan masalah Netherlands Indie. Jadi pengakuan de facto itu sudah diterima, ya, de facto yang hasil Linggajati. Nah, jadi demikianlah perjalanan dari mulai Linggajati sampai gencatan senjata yang kemudian disepakati untuk dilanjutkan pada perundingan Renville yang dimulai tanggal 8 Desember tahun 1947. Ya. Jadi gencatan senjata tanggal 17 Agustus tahun 47 dan perundingan Renville dimulai tanggal 8 Desember tahun 47. Belanda membentuk komite tersebut yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Komisi Tiga Negara. Tiga negara ini terdiri dari Belanda menunjuk Belgia, tetangganya, sahabatnya, untuk mewakili kepentingan Belanda. Kemudian Indonesia menunjuk Australia untuk mewakili Indonesia. Dan mereka sepakat bahwa penengahannya itu adalah Amerika Serikat. Itu Amerika Serikat menunjuk Frank Graham, ya. Belanda menunjuk Belgia menunjuk Paul van Zeeland dari Belgia, dan Australia menyediakan Richard Kirby, ya, sebagai juru runding. Kemudian delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin Harahap. Oh ya, sebelumnya mungkin perlu sebagai satu catatan, setelah perjanjian Linggajati di ratifikasi bulan Maret tahun 47, pihak Indonesia, terutama garis-garis keras yang antara lain Tan Malaka dan pemuda-pemuda radikal, Khairul Saleh dan sebagainya, ya, itu mereka sangat tidak setuju dengan hasil dari Linggajati. Mereka menginginkan sebenarnya basis perundingan Indonesia merdeka 100%. Sedangkan Syahrir menerima di situ, Belanda menerima de facto Indonesia atas Sumatera dan Jawa dan Madura. Nah, jadi singkatnya, Syahrir dituduh terlalu lunak terhadap Belanda. Kabinet Syahrir jatuh dan digantikan oleh Amir Syarifuddin. Ya. Nah, jadi Amir Syarifuddin yang memimpin delegasi Republik Indonesia dalam perundingan Renville. Nah, di sini hebatnya politik divide et impera Belanda. Delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Wijoyo Atmojo.
Kolonel Knil. Jadi tadi saya sebutkan bahwa Knil itu terdiri dari pribumi dan Indo-Indo yang pro Belanda. Ya, saya tidak tahu kekuatan Knil waktu agresi pertama tahun 47, tetapi saya ada catatan ketika melancarkan agresi militer yang kedua, itu jumlah pasukan Knil itu 65.000, pasukan bangsa Cina yang di pihak Belanda itu sekitar 50.000. Nah, jadi itu adalah situasi perundingan dari Linggajati sampai perundingan Renville. Ya. Tetapi kalau kita melihat catatan sejarah bahwa gencatan senjata ditandatangani oleh kedua belah pihak itu tanggal 17 Agustus tahun 47, kemudian perundingan perdamaian dimulai tanggal 8 Desember tahun 47, ternyata tentara Belanda masih memburu Tentara Nasional Indonesia. Namanya sudah TNI, Tentara Nasional Indonesia, termasuk antara lain di daerah Karawang, Bekasi. Nah, di situ pimpinan TNI waktu itu adalah Kapten Lukas Kustario, dengan wakilnya kalau tidak salah Letnan Karisuhut, yang kemudian menjadi pangkat terakhir Letnan Jenderal dan jabatan terakhir adalah Ketua MPR. Ya. Nah, tanggal 8 Desember dimulai perundingan perdamaian di Linggajati. Sehari kemudian, tanggal 9 Desember tahun 47, tentara Belanda mengepung desa kecil di dekat Karawang yang namanya Rawagede, sekarang diganti namanya Balongsari, karena mendapat info dari mata-mata yang adalah pribumi juga orang setempat bahwa Kapten Lukas Kustario dan anak buahnya menginap di situ. Karena mereka itu biasanya satu malam menginap pindah-pindah. Jadi tiap hari, tiap malam karena mereka bergerilya selalu pindah tempat supaya tidak bisa dilacak dan diketahui tempatnya. Nah, jadi mendapat informasi dari penduduk setempat di situ bahwa Kapten Lukas Kustario menginap di desa Rawagede. Dikirimlah pasukan Belanda dipimpin oleh Mayor Alphonse Weinen. Kemudian dia mendapat tanda jasa mengepung desa, dan pada tanggal 9 Desember tahun 1947, sementara di atas kapal Renville bicara mengenai perdamaian, tentara Belanda membantai 431 penduduk desa di Rawagede, penduduk sipil non-kombatan. Itu bukan hanya kejahatan perang, tetapi kejahatan atas kemanusiaan. Karena pembantaian penduduk sipil yang secara kejam. Ada yang ditembak mati di depan istrinya yang baru menikah 3 hari. Ya, 10-20 orang dijejerkan, kemudian istilah mereka itu di-dreaded. Jadi itu garis besarnya bahwa dalam satu hari itu tentara Belanda menyisir semua wilayah itu, dan sampai beberapa hari kemudian, singkatnya, dalam peristiwa itu korban di pihak Indonesia berjumlah 431. Jadi selama puluhan tahun tidak pernah yang memperhatikan. Jadi tahun 2004 saya diberi informasi oleh Bapak Said Tajuddin, pengacara Angkatan 45, ya, ketika saya beberapa kali ke Makassar, ke Sulawesi melakukan penelitian, disampaikan nggak usah jauh-jauh ke Sulawesi. Sini di Rawagede 85 km dari Jakarta terjadi pembantaian yang kejam. Nah, itu Desember 2004 saya lakukan penelitian. Setelah 1 tahun, tanggal 15 Desember tahun 2005 saya ke Parlemen Belanda membawa kasus pembantaian di Rawagede. Nah, jadi itu mungkin awalnya aja, mungkin untuk pembahasan yang akan datang, ya, karena itu menarik bahwa mungkin desa Rawagede tanggal 9 Desember tahun 2008 itu desa Rawagede menjadi dewa desa di Indonesia yang paling terkenal di dunia, karena pada peringatan ke-61
pembantaian di Desa Rawagede, hadir Duta Besar Belanda, Nicolas van Dam, dan 150 media nasional dan internasional. Ya, jadi boleh dibilang kalau di Belanda ya, disebut Rawagede, mereka sudah tahu. Mungkin di Indonesia juga mungkin 10-20% sudah pernah mendengar Desa Rawagede. Baik, jadi mungkin itu pengantarnya Kang, antara perundingan Linggajati dan perundingan Renville. Jadi singkatnya mungkin kalau bisa ditunjukkan bahwa tadi saya sudah sampaikan peta Indonesia setelah Linggajati. Jadi hanya tinggal Sumatera, Jawa, dan Madura. Kalau di peta ditunjukkan yang berwarna biru. Ya. Nah, setelah Renville, wilayah Republik Indonesia sudah menyusut lagi. Hanya sebagian Sumatera, sebagian Jawa, dan Madura lepas. Nah, kalau bisa dilihat di peta, itu yang berwarna merah, itu yang wilayah Republik Indonesia. Yang bukan merah, itu sudah wilayah negara-negara bagian atau daerah otonom yang dibentuk oleh Belanda. Ya, ya. Nah, jadi itulah pengantarnya. Intinya bahwa kita lihat urutannya, setelah Linggajati, wilayah Indonesia menyusut, setelah Renville, lebih menyusut lagi. Ya, ya. Itu adalah kesimpulan dari perjanjian Renville ini. Yang menjadi pertanyaan, ya di sini disebutkan tadi, tanggal 17 Agustus 1947, Indonesia dan pihak Belanda menandatangani gencatan senjata. Ya. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Jasa Baik untuk Indonesia, yaitu Committee for Good Office for Indonesia, yang dikenal sebagai Komisi Tiga Negara. Ya. Nah, ketuanya dari Amerika, Frank Graham, kemudian dari Belgia, Paul van Zeeland, kemudian wakil Belanda Richard C. Kirby, kemudian dari Australia. Ya, itu Australia. Ya. Itu Australia. Kenapa? Richard. Kenapa Australia mewakili Indonesia? Ya, ini pertanyaan bagus. Apakah memang Indonesia tidak sanggup untuk melakukan perjanjian ini atau menghadiri perjanjian Renville ini? Ya, memang karena ini difasilitasi oleh PBB. Ya. Jadi tentu yang mewakili itu negara-negara yang sudah terdaftar sebagai anggota PBB. Ya. Ya, sedangkan Indonesia kan belum. Ya. Tapi disebutkan di sini tadi Pak Batara menyebutkan bahwa tanggal 31 Juli Indonesia mengadukan agresi militer Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Dan diterima. Iya, padahal Indonesia tidak menjadi anggota PBB. Ya, betul. Jadi saya kurang tahu rincian formulasi aduan itu, tetapi dari statuta PBB, anggaran dasar PBB, sudah disebutkan di situ bahwa anggota PBB dalam penyelesaian pertikaian tidak boleh menggunakan kekuatan militer. Ya. Ya. Belanda, ya, sebenarnya Inggris juga kan, ya. Belanda kan mengerahkan militer, walaupun kamuflasenya adalah aksi polisional. Ya. Tapi saya membaca Times tahun 47 yang sudah mengkritisi, jadi majalah Time dari Amerika, ya, mengkritisi kamuflase Belanda sudah terbaca, bahwa yang dikirim bukan polisi, tapi tentara pasukan elit. Kan? Nah, jadi sudah jelas melanggar statuta atau anggaran dasar PBB. Ya. Nah, jadi memang tujuan dari PBB, dibentuknya PBB. Enggak, pertanyaan saya Pak Batara, kenapa Indonesia menunjuk mengadukan agresi militer Belanda ke Dewan Keamanan PBB? Padahal Indonesia
belum jadi anggota PBB. Jadi lewat mana ini mengadukan agresi ini? Ya, jadi begini, pada dasarnya kan pintu PBB terbuka untuk siapapun. Oke, Ya, siapapun bisa mengadukan kan, oke. apalagi misalnya mengadukan Ya, itu maksud, satu anggotanya itu melanggar. PBB memfasilitasi melakukan penelitian, Mhm, ya, jadi difasilitasi. Oke, dan Belanda menerima tersebut, ya, dan Indonesia juga tentu menerima kan. Ya. jadi yang mengadukan itu bukan Indonesia dong, Indonesia yang mengadukan, lewat? ya, langsung ke Dewan Keamanan. Jadi bisa, ya, jadi itu faktanya Mhm, yang artinya ditulis dalam catatan sejarah. mhm. Siapa Indonesia, yang mengadukan, ya, dikirim nama? antara lain Ya, Ruslan Abdul Ghani, kalau oke. nggak salah ya, Ruslan Abdul Ghani, Syahrir, ada beberapa nama lagi, ya, yang dikirim Mhm, delegasi, mhm, delegasi untuk mengadukan, mhm, dan aduan diterima, oke. diterima, dibahas, ya, jadi tanggal 31 Juli, dan PBB langsung menyerukan tanggal 1 Agustus supaya dilakukan gencatan senjata, Mhm, ya. Tapi baru terlaksana tanggal 17, oke. ya. Belanda sendiri sudah menghentikan kegiatan militernya tanggal 5 Mhm, karena tujuannya sudah tercapai. Jadi Belanda sudah menguasai wilayah-wilayah yang mereka inginkan. ya. Jadi waktu itu dinamakan, karena yang berkuasa waktu itu adalah eh, Hubertus van Mook, Mhm, ya, wakil tinggi mahkota. mhm, Jadi dia bertahan pada batas-batas wilayah setelah agresi Belanda. ya. Oleh karena itu diplesetkan menjadi Dreamline Van Mook, batas impian Van Mook. Ya. Nah, jadi normalnya pengertiannya, kalau terjadi agresi militer harus kembali ke basis sebelum terjadi agresi. Mhm, Nah, disinilah kesalahan Indonesia menunjuk Australia. Yang lalu saya sudah sampaikan, Australia berjasa besar membantu Belanda memperoleh kembali seluruh wilayah jajahannya. Ya. ya. Tetapi kelihatannya Indonesia terkecoh dengan gerakan buruh pelabuhan di Belanda Mhm, yang memboikot kapal-kapal perang yang akan diberangkatkan dari Australia ke Indonesia. Waktu itu dinamakan Black Armada. Jadi waktu itu memang ramai sekali. Karena kalau buruh itu pada dasarnya kan sosialis kiri, mhm, ya. Jadi ada juga gerakan buruh di Australia yang mhm, Katolik kanan. mhm, Nah, itu pro Belanda. Tapi yang kiri, ya, itu pro Republik. Jadi banyak pribumi-pribumi yang udah mungkin bertahun-tahun, belasan tahun bekerja menjadi buruh kan di banyak tempat termasuk di Australia, termasuk buruh pelabuhan mhm, gitu. Nah, mereka lah yang ikut bergerak untuk bersama-sama buruh Australia mhm, memboikot kapal-kapal yang mau membawa perlengkapan perang dari Australia ke Indonesia. mhm, Nah, jadi kemudian juga eh, setelah dapat informasi dari diplomat Amerika di Rusia mhm, mengenai politik luar negeri Uni Soviet, mhm, bahwa mereka berusaha menarik negara-negara jajahan atau bekas jajahan, mhm, ya. Waktu itu kan sudah terbentuk kubu komunis dan anti komunis, ya. ya, tahun 47 sudah terbuka. Ya, artinya eh, sudah frontal antara kubu komunis melawan anti komunis, Mhm, ya, walaupun Pakta Warsawa belum terbentuk, mhm, tetapi Pakta NATO sudah terbentuk bulan April tahun 47, mhm, ya. Nah, jadi setelah melihat itu, Amerika, beberapa termasuk Amerika, Inggris dan Australia mhm, sudah mengetahui sebenarnya Belanda juga mengenai informasi dari eh, mata-mata Amerika di Rusia, baik itu politik Rusia. Nah, oleh karena itu mereka sendiri sudah mulai mengubah politik mereka terhadap Indonesia mhm, dan mulai ikut sedikit menekan Belanda. ya.
tetapi kan tetap tidak bisa ditekan habis Mhm. karena itu sekutu mereka, Mhm. baik di Asia maupun di Eropa, Mhm. ya. Nah, jadi saya termasuk sebenarnya dari ayah saya dan angkatan 45, seharusnya Indonesia menunjuk India yang juga ikut mendirikan PBB, yang membantu mendukung Indonesia penuh, ya. Atau beberapa negara atau satu negara dari Amerika Selatan yang semua itu mantan jajahan-jajahan. Mhm. Walaupun Australia pernah diduduki oleh Inggris, tapi yang dijajah sebenarnya kan adalah pribuminya, Iya. ya. Jadi Australia yang putih, kulit putih, ya, Mhm. itulah mitra dari penjajah-penjajah atau Iya. mereka ikut menjajah. Nah, jadi di sini baik di perundingan Renville Mhm. maupun dalam persiapan untuk KMB, ya, itu dibentuk komisi 3 negara juga, Australia tetap mewakili. Nah, jadi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, Mhm. ya. Nah, jadi setelah perundingan Renville di mana sama saja hasilnya Eh, di eh, itu belum belum selesai pertanyaan saya, Pak. Jadi, eh, apakah memang bisa eh, kita mengajukan atau Indonesia mengajukan negara untuk mewakili dirinya Indonesia pada Komisi 3 Negara ini atau pada bukan, PB? itu dari PBB difasilitasi. Iya betul. Masing-masing untuk menunjuk negara. Iya, apakah bisa kita Iya, menunjuk? Indonesia menunjuk Australia. Itu yang dibilang salah. Seharusnya menunjuk India Mhm. atau satu negara bekas jajahan, negara Amerika Selatan, Iya. ya, Maksud saya begini, karena yang bertikai itu adalah Indonesia, dengan Belanda. ya kenapa Indonesia tidak sendiri sebagai sebagai bangsa Indonesia adalah mengajukan, ya kita sendirilah. Belanda kan diwakili Ya, sendiri Belanda. bukan. Indonesia kan belum anggota PBB, belum anggota. Jadi harus ada satu anggota PBB yang ikut di situ mendampingi Indonesia. Kan belum Ya, difasilitasi oleh PBB. ya. Oke, ya. Jadi masing-masing menunjuk. Mhm. Belanda menunjuk Belgia, ya, yang pernah menjadi satu dengan Belanda. Mhm. Indonesia menunjuk Australia. Mhm. Itu diserahkan kepada Indonesia. Nah, Mhm. pertimbangan-pertimbangan Indonesia itulah yang saya dengar. Yang ayah saya bilang salah itu. Seharusnya menunjuk India yang ikut mendirikan PBB. Bahkan embrio PBB tahun 42, India sudah ikut. Walaupun masih jajahan Inggris. Tapi kan di situ ada imperium, kerajaan-kerajaan India. Mhm. Yang kemudian tahun 47, ya, itu mereka melebur semua dan tahun 50 sebagai Republik India. Mhm. Gitu. Nah, itu adalah prosesnya. Jadi itu prosesnya, intinya bahwa perundingan itu terjadi, Iya. ya. Perundingan itu terjadi di mana kemudian hasilnya mirip dengan Linggajati, di mana Amir Syarifuddin yang juga dari Partai Sosialis dianggap terlalu lunak kepada Belanda, ya. Jadi Belanda banyak memperoleh terutama mengenai batas wilayah. Jadi akibat dari Renville, Republik Indonesia menjadi menyusut kan. Mhm. Sebagian Sumatera, sebagian Jawa, Ya. dan Madura lepas. Jadi hasil dari perjanjian Renville itu apa saja poin-poinnya? Mungkin bisa bisa Ya, disampaikan. artinya banyak sekali. Tapi yang paling penting adalah bahwa di situ akan melanjutkan perjanjian Linggajati, akan melanjutkan di mana tujuan akhirnya adalah dibentuknya Republik Indonesia Serikat. Oke. Tujuan akhir. Mhm. Jadi banyak pasal-pasalnya ini dan bla 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 itu Ya. kan. Tetapi itu ya segala macam. Tetapi intinya setelah ditandatangani perjanjian Renville, Mhm. ya, tercium di situ
bahwa ini adalah bagian taktik Belanda, strategi, taktik dan manuver. Ya. Ya, kelanjutan dari Linggajati adalah untuk memperkuat pasukannya. Mula-mula setelah Linggajati, ya, itu pasukan Belanda 120.000. Hmm. Ya, jadi mereka melancarkan agresi pertama untuk merebut pertama pelabuhan-pelabuhan besar. Hmm. Tujuannya untuk mendaratkan pasukan besar-besaran. Medan, ya, Jakarta sudah dikuasai, Semarang, Surabaya. Itu intinya kan, Ya. untuk mendatangkan pasukan besar-besaran. Iya. Dan Kenapa itu tidak bisa diketahui oleh Amir Syarifuddin Harahap? ya belum, kan baru setelah perjanjian Renville Pada saat Linggajati kan sudah ketahuan. belum diketahui Belanda mendatangkan pasukan besar. Itu baru diketahui bulan Maret. Tadi ada pada saat Linggajati itu Ya. kan sudah ada peta apa namanya yang sampai Ya. ke kita kan, dan itu juga mengurangi Wilayah NKRI. Indonesia. Ya, itu kan. Betul. Betul. Nah, kan itu sudah diketahui Ya. maunya mereka seperti apa. Belum. Oh, belum Jadi diketahui? belum diketahui. Baru belakangan setelah diserang habis-habisan dia terpaksa mundur, Amir Syarifuddin, ya, mundur dari jabatan Perdana Menteri, kemudian diganti oleh Hatta. Oh, jadi peta yang ditampilkan kemarin itu pada saat kita ngebahas sebelumnya itu adalah peta setelah Renville, bukan setelah Linggajati. Iya, jadi kan ada dua. Ya. Yang saya tunjukkan mungkin bisa ditunjukkan. Yang pertama yang merah semua itu adalah peta Indonesia. Ya. Kemudian di akhir pembahasan Linggajati. ditunjukkan Linggajati. Oke. Nah, ini yang sekarang ini saya minta ditunjukkan. Yang pertama Linggajati, dan nanti terakhir adalah peta Indonesia setelah Renville menyusut. Ya. Ya. Pada saat peta yang perjanjian Linggajati, sudah tahu nggak kita itu kalau berkurang? Ya jelas dong, kan karena Sudah tahu situ kan? iya termasuk. Sudah tahu. Betul. Sudah tahu kan? Betul. Kemudian pada saat berikutnya juga, mungkin dalam perjanjian itu kan disebutkan juga ada batas-batas. Apakah Amir Syarifuddin Harahap mengetahui juga akan ini lebih kurang loh dari peta setelah Linggajati? Ya, memang semuanya itu karena ada dalam perjanjian mengenai batas wilayah dan sebagainya. Ya. Tetapi yang jelas kelihatannya, kesannya kan, kesannya bahwa ini yang ditentang oleh garis keras di Indonesia. Ya, kenapa sudah ditandatangani yang merugikan Indonesia? Ya, kenapa? Iya, makanya pertanyaannya itu, betul. Ya, nah, orangnya sudah meninggal. Iya, maksudnya. Iya, jadi artinya bahwa setelah ditandatangani sudah jelas wilayah Indonesia menyusut, tapi kan sudah ditandatangani. Betul. Diprotes, jatuh dia, mundur. Ya. Nah, kemudian begini. Jadi saya pernah menyampaikan ayah saya akrab dengan Amir Syarifuddin sejak remaja. Ayah saya usia 15, Amir Syarifuddin 18, sama-sama di Batavia. Belum banyak komunitas Batak di sini kan. Batak Kristen, satu gereja dan sebagainya. Jadi sudah sama-sama aktif di perkumpulan olahraga. Hobinya sama olahraga kan, sepak bola. Ya. Nah, jadi kemudian ketemu lagi di Surabaya dan sebagainya, ya cukup sering lah relatif. Ya. Nah, jadi kemudian ketika ayah saya pindah dari Surabaya ke Jogja di Kementerian Pertamanan tahun 47, ya di situ Amir Syarifuddin sudah sudah Menteri Penerangan, ya. Kemudian menjadi Perdana Menteri, menggantikan Syahrir. Nah, pada waktu itu di Jogja tahun 47 sudah terkumpul antara lain Simatupang, Zulkifli Lubis, dan beberapa perwira Batak lain. Nah, kan biasalah kalau orang udah jauh dari rantau terkumpul di situ, ya terkumpullah tanda kutip yang mereka disebut sebagai klub Batak. Ya, Amir Syarifuddin,
Simatupang, ayah saya, Zulkifli Lubis, kemudian ada lagi Dr. Siregar, Mhm. ada beberapa lagi, dan kemudian setelah Renville, Mhm. setelah hijrah Siliwangi, Mhm. bulan Februari tahun 48, Nasution waktu itu Panglima Siliwangi kan, Iya. nah berkumpul juga di Jogja. Iya. Nah kumpullah mereka semua. Iya. Nah di situ sangat akrab mereka. Iya. Nah jadi setelah perjanjian Renville, Mhm. Amir Syarifuddin termasuk curhat ke Iya. teman-temannya. Iya. Dia merasa dibohongi waktu itu di Renville, Mhm. ya itu dibohongi oleh Amerika Mhm. dan tidak merasa tidak didukung oleh Australia. Iya. Ya. Nah, jadi boleh dibilang di situ, jadi kalau Belanda diwakili Belgia, ya, Amerika juru runding, mereka ini kan NATO, Mhm. ditambah Australia, Australia dengan Amerika membentuk SEATO, Mhm. Southeast Asia Treaty Ya. ini kan organization, Ya. ya. Jadi boleh dibilang 4 lawan 1 Ya, merasa dibohongi, oleh seperti Amerika. oleh Amerika. Ya, Merasa dibohongi dalam hal apa? ya ini ayah saya nggak rinci, Ya. ya. Jadi hanya dibilang Apakah curhat. dia curhat apologi bahwa, memang dia merasa bersalah ikut menandatangani perjanjian Renville itu? Ya kalau perasaannya saya nggak tahu ya. Iya, iya. Nah, tapi artinya ini yang saya baca, Apakah memang kemampuan diplomasi saat itu pemimpin-pemimpin Indonesia itu rendah sekali, rendah? Oke. rendah sekali, Oke. sampai KMB, Ya. Sampai KMB kan? sampai sekarang. Iya. Jadi kalau dilihat itu sampai tadi merasa dibohongi segala macam, itu artinya kan memang ya salahnya Syarifuddin, Syarifuddin kan, betul. kemampuan diplomasinya nggak ada gitu kan. Lalu yang jadi poin sebetulnya di situ adalah perjanjian-perjanjian ini tujuannya adalah mengamini kemauan Belanda untuk membentuk RIS, seperti begitu. Persis. Oke, ya, Ke situ arahnya kan. ya. Jadi dari Belanda sudah mempersiapkan tahun 41. Jadi bisa diartikan juga pemimpin-pemimpin Indonesia pada saat itu menginginkan secepatnya sampai ke RIS, seperti itu kan? Ya, mengalah terus. Bagaimana mengalah? Sampai akhirnya terbentuk RIS kan. Ya betul. Ya, jadi Tapi kan kelemahan. sudah ketahuan dari terutama dari Renville ini, perjanjian Renville, bahwa arahnya bahwa ke RIS. ke RIS, dan itu disetujui oleh pemimpin-pemimpin kita pada saat itu. Betul. Oke. Sampai KMB. Ya, KMB kan Ya, kita betul, nanti belum belakang, kita belum. berbicara. Tapi artinya konsep Belanda dari tahun 41 Ya. itu disetujui terus oleh pimpinan Indonesia. Ya. Tapi kan ada garis keras terus yang menentang. Ya. Setiap habis Linggajati, karena garis keras, Syahrir mundur turun. Ya. Jadi Renville dengan tekanan dari garis keras, termasuk Masyumi, menarik menterinya dari kabinet Amir Syarifuddin, ya jatuh, diganti oleh Hatta. Hatta kemudian memimpin KMB. Ya. Nah, jadi intinya demikian. Tetapi di sini juga sudah tersirat, terungkap konflik internal Indonesia kan? Ya. Dari awal sudah tidak ada kesepakatan mengenai menetapkan proklamasi. Ya. Sudah tidak ada kesepakatan sampai terakhir. Jadi poinnya memang pada saat perang mempertahankan kemerdekaan, itu pemimpin-pemimpin Indonesia itu yang di atas, termasuk Soekarno, Hatta, Syahrir, Amir Syarifuddin Harhab, itu memang masing-masing dengan ideologinya sendiri. Ya, dengan partainya.
Ya, Kan sudah perang ideologi di situ. ya, Ya, ya. Baik, sudah. baik. Ya, Ya. Nah, jadi intinya demikian ya. bahwa pertikaian di kalangan politisi Mhm, itu sudah sebelum proklamasi mhm. kan sampai sekarang Ya, ya gaduh terus kan. ya. Ya, oke. Ya, jadi demikianlah situasinya bahwa eh, baru diketahui tercium itu Mhm, setelah selesai perundingan Renville dan pelaksanaannya itu mulai jadi antara lain yang sangat merugikan itu mhm, adalah Indonesia harus mengosongkan mhm, kalau dari pihak kita Tentara Nasional Indonesia dari wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda mhm. baik di Jawa maupun di Sumatera Ya, ya. Nah, kalau oleh Belanda ya itu sampai perundingan-perundingan terakhir pun masih disebut kelompok bersenjata pendukung Republik. ya, Tidak pernah mau mengaku Tentara Nasional Indonesia. ya, Dan kelihatannya sampai detik ini, ya, karena tidak mau mengakui Republik Indonesia, ya, jadi nggak mengakui akan adanya Tentara Nasional ya, Indonesia. Oke, itu logikanya. ya. Nah, jadi intinya adalah demikian, bahwa mengapa saya sebutkan tonggak-tonggak penghapusan negara kesatuan Republik Indonesia. Mhm, Karena dari mulai perundingan Linggajati, mhm. itu dari sudut garis keras Indonesia sudah menuntut 100% Indonesia merdeka. Seluruh wilayah yang diproklamasi kan 17 Agustus 45. Mhm, Tapi hasil Linggajati kan sangat mengecewakan. mhm. Tinggal Sumatera dan Jawa dan Madura. Nah, kalau tadi dikatakan garis-garis keras itu eh, terwakili oleh partai apa saja pada saat itu? Itu lintas partai. Lintas Maksudnya, partai. Kelompok-kelompok. Jadi ya jadi dari bermacam karena tidak boleh dikatakan termasuk pimpinannya itu Tan Malaka. ya, Ya. Tan Malaka kan juga dari partai yang terakhir dia mendirikan partai Murba Musyawarah Rakyat ya, Banyak. ya, Ya. Nah, di dalamnya itu juga dari berbagai nggak tahu organisasi karena mhm, saya sendiri tidak merinci mhm. karena sampai sekarang itu kan cair sekali kan, cair sekali satu kabinet didukung oleh banyak partai, Ya, tapi akhirnya nggak setuju ditarik lagi. ya, Lalu juga pengiriman partai-partai pembentukan kabinet ya, itu kan nggak ada pemilihan umum, ya, nggak ada apa segala, ya kesepakatan antara mereka aja, ya, ya kan nggak pernah pemilihan umum pertama itu kan baru bulan September tahun 55. ya. Kita berbicara mengenai garis keras tadi. Ya, Kenapa garis keras tadi yang tadi diantaranya Tan Malaka sampai bisa tidak tersalurkan? Padahal tadi kan dikatakan lintas partai ini. ya, Dan salah satunya tadi garis keras itu Tan Malaka. ya. Dan akhirnya pun Tan Malaka itu terbunuh kan atau dibunuh. Ya, ya betul. Ya, artinya dalam pertikan-pertikan itu Iya, Amir Syarifuddin dibunuh, ya ya, ditembak mati, dihukum mati dan sebagainya. ya. Nah, itulah puncak dari pertikan-pertikaian. Mhm, Puncak yang pertama, mhm, ya tahun 48. Puncak kedua itu kan tahun 65. mhm. Itu kan juga sesama angkatan 45 juga Ya, saling membunuh kan. ya, Ya, jadi inilah tragedi bangsa ini, ya. tragedi negara ini, bangsa ini, Mhm, sesama anak bangsa mhm, saling membunuh untuk kepentingan asing. mhm, Ya, dari tahun 65 kalau sekarang lagi terjadi karena konflik-konflik di luar, mhm, itu tragis lagi kan. mhm, Bahwa kita saling membunuh lagi untuk peristiwa-peristiwa di luar. mhm, Ya. Nah, jadi ini adalah intinya bahwa sejak sebelum proklamasi, mhm, setiap tahapan ini mhm, selalu gaduh di pihak Indonesia, mhm, tidak ada kesepakatan. mhm. Ya, jadi walaupun sebenarnya Syahrir sudah tahu bahwa tuntutan utama adalah merdeka 100% seluruh wilayah Indonesia. Mhm. Tapi hasilnya demikian dan dia juga sudah tahu bahwa dia pasti akan diprotes dan dia mengundurkan diri kan, Mhm. mundur, Hmm. diganti Amir Syarifuddin, masih sejalan dengan dia Mhm. dari Partai Sosialis, Mhm. tidak beda jauh Mhm. walaupun apologinya, pembenarannya, bla bla Ya, bla, ya, ya. ya, Tapi kita melihat fakta kan, ya. ya.
Makanya kalau dibilang bagaimana perasaan dia, saya nggak tahu. Ya. Saya hanya membaca, juga dibaca di buku Simatupang, ada di situ. Mhm. Amir Syarifuddin merasa ditipu, Mhm. ya, itu curhatnya dia. Mhm. Tapi apapun alasan dia, ya, Mhm. bahwa hasil perundingan itu merugikan Indonesia. Ya. Ya. Jadi yang diterima hasil Renville itu yang dinamakan garis impian Van Mook, Mhm. Van Mook Dreamline. Ya. Ya. Jadi tujuan dia tercapai, Mhm. menguasai dulu pelabuhan untuk melakukan pendaratan pasukan besar-besaran. Mhm. Ya. Nah, jadi itulah singkatnya Mhm. mengenai kaitan perang militer dengan diplomasi. Mhm. Jadi kita nggak bicara mengenai perangnya, Mhm. karena itu bab tersendiri kan. Nah, jadi saya ingin menunjukkan kalau dikatakan bahwa Linggajati, Renville, KMB itu tonggak-tonggak pengakuan kedaulatan Indonesia, itu paling salah. Mhm. Ya. Kan banyak dibilang sampai itu 27 Desember tahun 49, Ya. pengakuan kedaulatan. Mhm. Itu paling konyol. Ya. Kalau dengan kata kerasnya kan. Mhm. Ya. Ini manipulasi. Dan saya kan sampaikan tuduhan saya atau kecurigaan saya. Mhm. Bahwa ini orang-orang memang pro Belanda. Apakah mau dibilang antek Belanda atau pengkhianat, terserah. Kalau untuk saya jelas-jelas ini orang-orang yang saya tengarai yang pro Belanda. Mhm. Ya. Karena coba lihat urutannya sampai KMB itu menguntungkan Belanda semua. Ya. Ini fakta. Mhm. Ya, jadi kita bicara fakta, demikian faktanya. Mhm. Kemudian penulisan sejarah, historiografi, itu adalah tafsir dari sudut pandang penulis atau kepentingan penguasa. Mhm. Ya. Nah, jadi kalau ada yang menafsirkan ini adalah tonggak-tonggak pengakuan kedaulatan, Mhm. ya, nah untuk saya itu pro Belanda. Mhm. Ya. Ya. Karena saya, kalau dibilang garis keras, ayah saya termasuk garis keras. Mhm. Yang tidak setuju Linggajati, tidak setuju Renville, tidak setuju KMB. Dan akhirnya tahun 56, ayah saya termasuk kelompok yang menang. Ya, tapi kan akhirnya juga tidak berguna kan? Karena Berguna, karena hasil KMB total 100% dibatalkan. betul. Tapi pengakuan Belanda tetap saja KMB kan? Ya, itu nggak ada hubungannya. Ya. Tetapi artinya, Ya. yang sangat merugikan ini, Ya. diakhiri. Ya. Tapi sangat terlambat walaupun Itu masalah terlambat atau tafsiran tidak, kan? bukan. Ya, tafsiran kan. Mhm. Tetapi saya bicara data dan fakta. Ya. Data-datanya demikian, fakta-faktanya demikian. Mhm. Nah, mengenai kesimpulan, tarik sendiri-sendiri. Ya, 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 ya. Ini yang saya maksud. Jadi intinya adalah dan saya tidak klaim Mhm. bahwa tafsir saya yang paling betul kan. Ya. Jadi selalu sampaikan di sini adalah data Mhm. dan fakta. Mhm. Demikian datanya, demikian faktanya. Pada saat tadi itu Bapak Amir Syarifuddin Harahap sudah meninggal. Ya, dia ditembak mati tanggal 20 Desember tahun 48. 48. Ya, ketika Sedangkan kemenangan tadi KMB itu digagalkan itu tahun berapa? KMB dibatalkan. Dibatalkan? Dibatalkan tahun 1956 Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Ya. Ya seharusnya yang membatalkan itu ya itu tadi Amir Syarifuddin itu. Enggak dong, Amir Syarifuddin itu Renville. Kan Renville. Oh ini bicara KMB? Iya, jadi kalau Amir Syarifuddin yang menandatangani perjanjian Renville. Renville, Ya, betul. itu tahun Kita tahun 48. Oh, kan? kita sudah melompat ke KMB, ya. Tapi Oke. ya, saya hanya mau menyampaikan garisnya kan, Oke. urutannya bahwa artinya begini, dari sebelum proklamasi sampai sekarang itu di Indonesia itu gaduh terus kan. Ya. Ya, tahapan-tahapan Linggajati Saya gaduh. kira itu berikutnya saja. Iya, Berikutnya oke. saja kita ini kan. Jadi Oke. poin-poin dari perjanjian Renville tonggak kedua penghapusan Penghapusan NKRI NKRI. itu kan sudah clear gitu kan, Ya. Pak. Ya. Dan sekarang masyarakat kan tambah jelas. Ya. Ada apa
di perjanjian Renville itu, dan mengapa batas-batas wilayah Indonesia tadi itu juga menjadi lebih berkurang, ya kan? Jadi artinya terpenuhi apa yang dikatakan tadi, tonggak kedua penghapusan NKRI. Jadi kita visualisasikan petanya, Dan peta itu sudah. Indonesia pada waktu proklamasi sampai Irian kan. Mhm, Kemudian setelah Linggajati hanya tinggal Sumatera, Jawa, Madura. mhm, Setelah Renville ini mungkin ditunjukkan nanti petanya sudah sebagian Sumatera, sebagian Jawa, Madura udah nggak termasuk. ya, Nah, jadi nanti kita menarik kalau ya, jadi ada yang sedih ketika mendengar mengenai Linggajati, menjadikan. ya. Itu kita sampaikan saja yang akan datang. Ya, Poin-poinnya sudah tertangkap dan mudah-mudahan pendengar Bravos sudah bisa lebih mengetahui apa yang terjadi di perjanjian Linggajati dan Renville. Dan yang akan datang kita akan berbicara mengenai KMB. Nah, untuk topik ini apa Bapak yang akan sampaikan, Pak? ya, jadi statement harapan akhir. saya tidak klaim bahwa tafsir saya yang paling benar. Mhm, Tetapi saya menyampaikan data-data dan fakta-fakta. mhm, Tafsirnya silakan tarik sendiri. mhm. Nah, jadi saya hanya membantah pernyataan atau pendapat yang mengatakan bahwa Linggajati, Renville, KMB itu adalah tonggak-tonggak menuju pengakuan kedaulatan Indonesia. Mhm. Itu salah total. Akan saya buktikan pada waktu kita bahas mengenai KMB. Baik. Baik, terima kasih Pak Batara. Mudah-mudahan bisa mencerahkan pendengar Bravos atas diskusi kita sekarang ini. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Amin. Dan pendengar Bravos, kita akan jumpa di kesempatan yang akan datang untuk membahas kelanjutan dari tonggak ketiga penghapusan NKRI di episode yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.